Kamu harus benar-benar menjadi Tuhan dari pikiran dan juga dari emosi kamu sendiri. Jangan menjadi budak dari pikiran dan emosi kamu, ya. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya. Teman-teman, penting untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kita agar kita bisa diterima, ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, cepat atau lambat teman-teman akan punya lingkungan kerja baru, ya, atau misalnya punya rekan-rekan bisnis baru. Nah, sering sekali dalam kehidupan ini ada begitu banyak situasi kondisi yang mendorong kita untuk mengambil sikap. Ya, terkadang kita harus dipaksa untuk marah, tapi terkadang juga kita harus diam. Nah, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat oleh situasi-situasi seperti ini membuat kita punya kualitas. Nah, harapan gua semua teman-teman mahasiswa gua yang juga menonton video ini, mereka tahu menempatkan situasi mereka tuh, ya, mereka tahu menempatkan diri mereka dalam setiap kondisi-kondisi penting. Jadi kapan harus diam, kapan harus marah, dan kapan harus proaktif, kapan harus reaktif dalam hidup ini, mereka yang mengendalikan semuanya. Nah, di video kali ini teman-teman, gue akan mencoba tuh untuk menerangkan bahwa penting untuk diam, ya, dalam setiap kondisi atau tidak menanggapi terlalu berlebihan. Sering sekali ya diam ini dianggap sebagai emas. Nah, namun ada beberapa persyaratannya tuh. Kapan kita harus menjadi diam yang berarti emas. Nah, hal ini yang menjadi pembahasan kita kali ini teman-teman. Seperti apa pembahasannya yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Nah, teman-teman jangan lupa juga terlebih dahulu untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, jadi jangan main pukul rata saja tuh ketika kita punya sebuah situasi atau kondisi. Jangan menganggap bahwa dengan kita aktif, dengan kita vokal, dengan kita banyak berbicara, itu adalah hal yang benar. Atau jangan juga berpikir, ya, dalam menghadapi semua situasi, kita menyamaratakan situasi tersebut dengan mengambil sikap tidak terlalu banyak berbicara atau diam, ya. Jadi di poin yang pertama, kita bisa menjadi diam yang berarti emas apabila satu, ya, jangan sampai kita lagi dipenuhi oleh amarah. Ingat ya teman-teman ya, bahwa ketika kita sedang marah, kita tidak bisa berpikir rasional, ya. Artinya ketika kita marah, kita tuh berpikir irasional, ya. Jadi jangan pernah kamu terlalu banyak berbicara, jangan pernah mengambil keputusan apapun ketika kamu sedang dipenuhi oleh amarah, ya. Makanya penting buat teman-teman mahasiswa ketika nanti kamu memang sudah terjun ke dalam pekerjaan, lingkungan pekerjaan atau bisnis, punya rekan bisnis gitu ya. Kamu harus benar-benar menjadi Tuhan dari pikiran dan juga dari emosi kamu sendiri. Jangan menjadi budak dari pikiran dan emosi kamu, ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kamulah yang mengontrol, ya, kapan kamu harus marah, kapan kamu harus diam. Ya, memang manusiawi kalau kita terdorong untuk marah. Tapi marahlah untuk momen tertentu dengan orang yang tepat pastinya, ya. Tapi sebisa mungkin kita harus lambat berbicara tapi cepat dalam berpikir tuh. Artinya ketika kita mendapatkan sebuah masalah, oke, kita harus lebih cepat untuk meresponnya, artinya menanggapi, menganalisanya. Tapi untuk berucap, untuk berkata, kita harus bisa mengatur, ya, temponya. Kita harus bisa benar-benar mengatur waktu yang tepat. Dan ini semua pengalaman dan ini semua harus dilatih. Jadi teman-teman jangan pernah ketika kamu mendapatkan satu kesalahan, dua kesalahan, seolah-olah menghakimi diri sendiri bahwa oke, memang gua nggak layak di posisi itu, memang gua nggak pernah bisa menyelesaikan masalah seperti ini. No. Jangan terlalu cepat untuk menghakimi diri sendiri. Bagaimanapun untuk menjadi mahir, kita butuh latihan, kita butuh jam terbang. Sehingga perbanyak jam terbang kita. Dengan cara seperti itu kita lebih bijaksana untuk mengambil keputusan di kedepan harinya. Nah, yang kedua teman-teman, kita bisa menjadi diam yang berarti emas, ya. Ketika kita benar-benar melihat bahwa situasinya berpotensi nih menghancurkan hubungan kita, ya. Teman-teman mahasiswa sudah pasti itu, ya. Pacaran, berhubungan sama lawan jenisnya itu sudah menjadi hal yang sering teman-teman lakukan. Nah, ada begitu banyak teman-teman mahasiswa yang sering curhat ke gua, terutama curhatnya adalah masalah pacaran, masalah relationship tuh.
Dan kebanyakan dari mereka ya ketika harus putus itu biasanya karena memang satu sama lain tidak berusaha untuk mengenali siapa pasangannya, seperti apa karakternya ya. Nah sehingga ketika mereka dapatin masalah, ada sesuatu yang gak srek sama pikirannya, dan mereka langsung menyimpulkan dengan karakter mereka sendiri. Padahal cewek sama cowok kan biasanya itu memang beda. Artinya cowok berpikir berbeda ya, cowok juga memiliki respon terhadap sebuah masalah itu berbeda. Cewek biasanya menggunakan hatinya untuk berpikir, sehingga mereka memakai perasaannya ketika harus mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Nah ini penting teman-teman, karena apa? Sering sekali ketika teman-teman mahasiswa ini curhat dan mereka bercerita ke gua, rata-rata mereka ketika menemukan masalah, mereka memaksakan kehendak mereka, pada akhirnya mereka mengucapkan sesuatu hal yang memang tidak layak, menyinggung perasaan dari lawan jenisnya atau dari pasangannya tuh, yang artinya ini yang membuat hubungan mereka hancur. Nah jadi teman-teman, untuk menjaga hubungan ya supaya tetap ya utuh, baik gitu ya, adalah kita harus lebih bagus tenang. Ketika kita ngerasa bahwa terdorong pingin ngobrol sesuatu, tahan saja, mendingan pamit, izin, udah tinggalkan aja pasangan kita terlebih dahulu. Ketika kamu memang sudah ngerasa tenang, sudah berpikir jernih, sudah menarik nafas ya, sudah berdoa pastinya. Nah besoknya mungkin teman-teman bisa mencoba lagi untuk bercerita tuh ya. Dengan cara seperti itu kita menjaga tuh hubungan kita tetap baik-baik saja, lebih lagi bisa menjaga hubungan kita lebih berkualitas. Jadi teman-teman, sekali-kali jangan pernah terlalu merespon terlalu banyak, jangan pernah untuk berucap terlalu berlebihan ketika kamu punya masalah dan masalah tersebut berpotensi untuk menghancurkan kamu punya hubungan. Dan itu yang paling penting teman-teman, jagalah hubungan kamu dengan menguasai diri kamu sendiri. Nah yang ketiga teman-teman, kapan kita harus menjadi diam sehingga diam kita menjadi emas? Itu adalah ketika kita melihat potensi untuk menyakiti orang lain. Ya teman-teman, hati-hati, lidah ini memang katanya seperti pedang bermata dua tuh ya. Jadi sekali berucap aja benar-benar bisa membuat orang sakit hati seumur hidupnya. Jadi teman-teman, hati-hati ketika kita harus menggunakan lisan kita. Jadi hati-hati ketika kita harus merespon yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah apabila memang kita merasa bahwa ada potensi untuk menyakiti perasaannya ya, menurut pendapat gua sebaiknya kita diam saja ya, diam dan tinggalkan saja. Tidak ada ruginya ketika kita harus diam, tidak ada salahnya, dan pastinya akan bagus ketika kita menunda respon kita. Menunda respon ini sangat-sangat penting ya. Bagaimanapun juga kualitas seseorang, terutama ketika dia pemimpin, dia harus benar-benar bisa tuh mengenali dirinya dengan cara menunda respon-respon yang memang diperlukan pada saat itu. Jadi teman-teman, ayo apapun masalah kamu ke depan, kalau seandainya kamu melihat ada potensi untuk menyakiti perasaan orang lain, mendingan diam saja, biarkan orang lain yang mengambil jatah itu kalau memang mereka mau. Tapi sebaik-baiknya sekali lagi kita harus memperbanyak teman. Apabila kita melihat bahwa lawan kita ini memang orangnya sudah sering ngeselin, sering nyakitin hati ya, kalau gua di posisi itu lebih bagus teman-teman kita mundur aja ya. Kita tidak menjadi pribadi yang buruk ketika kita tidak menanggapinya tuh ya. Namun apabila kita salah dalam berucap, salah dalam merespon, ini justru menjadi buruk buat image kita ke depannya. Sehingga teman-teman, karir teman-teman ke depan, image teman-teman atau kredibilitas yang terbentuk dari diri teman-teman itu bisa dilihat dari apa yang teman-teman ucapkan atau seperti apa teman-teman bersikap pada hari ini ya. Jadi menurut pendapat gua, sekali lagi kita harus bisa menunda respon kita apabila kita melihat ada potensi menyakiti orang lain. Dengan cara seperti itu kita benar-benar menerapkan diam itu adalah emas ya. Nah berikutnya yang terakhir teman-teman, ini gue sering nemuin ada begitu banyak lingkungan kita yang terdorong pingin lebih banyak berbicara supaya kelihatan pintar. Mungkin teman-teman sering lah mendapatkan orang-orang seperti ini. Bahkan dia ngerasa bahwa kalau dia kaya akan informasi, kaya akan pengetahuan, dengan cara seperti itu dia lebih banyak berbicara. Ini akan menunjukkan kualitas dia. Seolah-olah dalam posisinya dia, orang itu pasti akan merasa bahwa wow, dia ini orang hebat, dia orang yang pintar gitu ya. Namun gue mau katakan bahwa ayo, kalau misalnya kita merasa minim data, minim fakta pada saat kita lagi kongko ngobrol sama teman-teman kita, mendingan kita lebih banyak diam saja tuh ya teman-teman ya.
Izinkan saja orang lain lebih banyak berbicara, kita tunjukkan kita haus akan informasi dan pengetahuannya. Dan apabila sebenarnya pengetahuan atau info yang dia kasih menurut pendapat kita nggak relevan, nggak benar, kalau menurut pendapat gua, ya udah kita dengarkan aja. Dengan cara seperti itu kita bisa ukur kemampuan dianya tuh, ya kita bisa tahu seperti apa dia orangnya, ya. Jadi buat diri kita ini yang paling penting, ya kita harus bisa lebih banyak menunda untuk berbicara atau menjadi diam ketika memang kita minim yang namanya data dan fakta tuh. Namun kalau kita banyak berbicara itu sama sekali tidak menunjukkan kita pintar atau tidak. Ya teman-teman, jadi kepintaran kita tidak diukur dari apa yang kita ucapkan, ya. Tapi kepintaran dan kecerdasan kita, kalau menurut pendapat gua, itu juga ditentukan oleh kemampuan kita untuk menempatkan diri pada saat kita harus berbicara, ya. Sama seperti kayak gue dosen, di saat gue di kelas ya memang harus momennya gue lebih banyak berbicara tuh, atau memfasilitasi mahasiswa untuk berbicara gitu ya. Namun ketika misalnya harus berada di lingkungan tinggal atau di lingkungan RT, ya ada sebaiknya kita lebih mempersilahkan teman-teman kita, ya kita biarkan saja mereka berpendapat. Ketika memang kita diminta untuk berpendapat, disitulah kita berpendapat. Dengan cara seperti itu, apabila yang kita ucapkan benar-benar bermutu, berkualitas, lawan bicara kita, lingkungan kita juga pastinya akan respect sama kita. So teman-teman, biarkan kita pelit berbicara, ya. Yang penting ketika kita berbicara, kita benar-benar memberikan manfaat kepada lawan bicara dan lingkungan kita. Dan apabila memang kita minim tentang informasi, tentang pengetahuan dari materi yang sedang dibicarakan, lebih baik kita diam. Dengan cara seperti itu, kita menjadi diam yang berarti emas. Oke teman-teman, itu saja sekiranya pembahasannya. Jadi ayo teman-teman, kamu harus bisa lebih berani lagi dalam mencari atau mengejar cita-cita kamu. Kamu harus bisa lebih cepat lagi menyesuaikan dengan lingkungan kamu. Yang paling penting adalah tidak semua kondisi harus membuat kita lebih banyak atau terus berbicara. Ya, sekali lagi, ketika kita sering berbicara tidak menunjukkan atau tidak menyimpulkan bahwa kita pribadi yang pintar. Ya, namun ketika kita terlalu banyak diam juga dalam sebuah pembicaraan, dalam sebuah kongko diskusi dengan teman-teman, itu tidak berarti bagus juga, ya. Jadi kita harus menempatkan diri, mengerti kapan kita harus pelit berbicara atau diam sekalipun gitu ya, untuk membuat kita bisa lebih diterima, terlebih lagi kita punya nilai value yang bisa ditangkap oleh lingkungan kita. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subre. Thank you very big. And God bless you all. Out.